25.000 3 strip clubs in one night. Cuman 30 menit. 1,5 jam lu bisa ngedapetin kayak 1 M gitu Ya. misalnya. Ya. Lu tau gak? Mukanya orang-orang pasti gue ngomong I'm sorry I can't do that. Lu tau gak mukanya mereka kayak wait what? Ya. What? Ya. Like this is kayak $75.000 lu say no. Jadi gue pada saat itu gue nolak, gue tidak bahkan nggak ada kepikiran saya nggak ada. 75.000 tuh berarti baru 900 juta 1 M. Cuman dalam 1,5 jam. Dimana pada akhirnya ada beberapa orang yang menyerah terhadap projectnya karena gue say no, karena gue memilih lo, karena gue memilih if I chose you, Dad. Di situ saat gue kayak I don't know, Dad, I just don't think I'm cut out for this world. Dan itu 2 tahun yang lalu. Udah 2 tahun lalu. Puji Tuhan, kita diberkati lewat cuplikan TikTok dari Agnes Monica di mana dia mempertahankan imannya untuk taat memilih Tuhan Yesus dari segala tawaran yang menggiurkan, di mana dia ditawarkan mengisi acara di sebuah klub malam, namun dia tetap berkata tidak, sehingga teman-temannya di antaranya terkaget karena Agnes berani mengambil keputusan untuk tidak. Dalam waktu hanya 90 menit untuk mengisi sebuah acara, tapi dia tidak mau, dia lebih taat untuk memilih Tuhan Yesus. Sehingga beberapa orang di antaranya mulai menyerah, mundur dari proyek karena Agnes telah berkata tidak. Apa yang dialami oleh Agnes? Agnes tetap dipakai Tuhan di mana saja untuk menjadi berkat, bahkan hidupnya pun di dalam harta yang melimpah. Saudaraku, bahwa apapun kondisi kita, baik sedang jaya atau terkenal, atau sebaliknya kita dalam keadaan down, seperti mulai merangkak lagi, saya mau ingatkan apapun keadaan saudara, jangan tukar imanmu dengan apapun. Karena hidup ini hanya sementara. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhanlah pemilik hidup ini. Dia sudah menyediakan dan mengatur segalanya selama kita tetap melangkah dan beriman kepada Tuhan. Sebelum mendengar renungan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesaksian dari Agnes Monica yang mengingatkan kepada kami apapun kondisi kami tidak mau tukarkan iman kami, sekalipun resikonya berat ya Tuhan. Karena hidup ini hanya sementara, biarlah Tuhan yang menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus kuatkan iman kami sampai akhir hidup kami. Puji nama-Mu, haleluya, amin. Mari kita buka Alkitab kita atau dari handphone kita, yaitu Wahyu pasal yang kedua ayat 8-11 kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Jadi Smyrna adalah sebuah kota pelabuhan 25 mil utara Efesus. Dan juga di sana dikenal dengan populasi orang Yahudi, namun anti dengan Kristen, anti dengan namanya Allah Israel atau Yahweh yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Dan ayat selanjutnya dikatakan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Ini berbicara tentang hakikat Allah yang ada di dalam diri Yesus, yang telah mati dan hidup kembali. Jadi kita punya Tuhan yang hidup. Dia hanya mati secara fisik, tetapi dia sesungguhnya adalah roh Allah yang hidup. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara, mengapa Tuhan menyebutnya jemaah iblis di dalam pewahyuan oleh Rasul Yohanes? Karena bukan mereka berasal dari gereja setan, sekalipun ada gereja setan, tetapi orang-orang Yahudi ini sudah mulai bercampur baur dengan orang Romawi, sehingga mereka
atau di antara mereka menjadi pengikut-pengikut fanatik yang menekankan penyembahan kepada kaisar atau ilah lain. Kalau orang Yunani, bangsa Yunani atau orang Yunani, mereka ada penyembahan yang namanya penyembahan kepada kaisar, sehingga Tuhan tidak berkenan atasnya. Namun ada dua dari 7 gereja lokal di Asia Kecil atau bagian Turki yang dipuji Tuhan, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Mengapa? Karena dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kesusahan artinya untuk mendirikan sebuah sinagog atau gereja atau ibadah itu sangat berat. Seperti zaman ini, sulit untuk membangun atau mendirikan sebuah gereja. Dan dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Kemiskinan mungkin tidak melebihi atau mempunyai harta yang melimpah, uang yang melimpah, atau kedudukan yang hebat. Karena keadaannya memang sangat miskin. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada mereka tetap untuk setia di dalam iman. Mengapa? Karena engkau kaya secara karakter Kristus, kaya di dalam iman. Dan ayat 10, janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi di antara mereka mungkin ada yang dimasukkan ke dalam penjara karena iman mereka kepada Tuhan Yesus atau Allah Israel atau Yahweh, sehingga mereka mengalami yang namanya kesusahan dan dipenjara. Ataukah ini hanya sebuah simbolik? Namun sekalipun mereka mengalami kesulitan atau kesusahan sampai dipenjara, entah itu pendeta atau pemimpinnya atau juga jemaatnya, tetapi dikatakan di sini engkau hanya mengalaminya cukup 10 hari. Artinya bahwa segala penderitaan selalu ada batasnya. Ingat saudara, setiap badai selalu ada sukacita, atau dibaliknya ada berkat yang tersedia. Karena Tuhan selalu memperhatikan anak-anak. Kita tidak dibiarkannya di dalam segala penderitaan. Dibilang cukup 10 hari saja. Dan Tuhan juga tidak akan memberikan melampaui dari segala kemampuan kita. Dia hanya menguji, mengizinkan kita supaya kita semakin kuat, teguh di dalam Tuhan, teguh iman kita seperti jemaat di Smyrna ini. Dan dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mengapa disebut mahkota kehidupan? Karena orang Romawi atau bangsa Romawi ini, kalau sebuah pertandingan tentu juaranya mendapatkan hadiah yang namanya mahkota, seperti mahkota raja-raja. Karena orang Romawi identik dengan mahkota. Zaman sekarang disebutnya piala, seperti pemain bulu tangkis Gracia Poli dan Apriani yang memenangkan dan membawa harum nama Indonesia, sehingga dia mendapatkan medali emas dan juga penghargaan dan piala. Kebanggaan, sukacitanya, dan kita yang menonton pun terharu, saudara. Artinya kebanggaan yang luar biasa, dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang ada atau kondisi, sehingga firman ini sungguh hidup. Dia sesuaikan dengan keadaan kita. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ayat 11, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh, yaitu Roh Kudus sendiri, Roh Allah. Jangan keraskan hati saudara. Jangan keraskan hati saudara kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara untuk tetap bertobat. Oh ya saudara, bahwa dalam hal ini mengapa Tuhan berkata juga jemaah iblis? Karena mereka hanya menjalankan program atau aturan tata cara ibadah dalam keagamaan, tapi tidak bertumbuh di dalam kerohanian, pengenalan yang benar akan Kristus atau kepada Allah Israel. Jadi
Tuhan tentu tidak tertarik dengan hal itu, karena keagamaan tidak menyelamatkan, tetapi pertumbuhan iman kita, kesetiaan, kesungguhan, itu yang menyelamatkan kita di dalam Kristus. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi marilah saudara, sebagai kita orang Kristen, jangan hanya sekedar dalam keagamaan, secara KTP kita beragama, tetapi di dalam Kristus kita harus bertumbuh, bertobat, dan mengalami kemajuan iman, sekalipun berat jalannya atau berat di dalam menjalankan iman kita. Tapi percayalah, selalu ada berkat Tuhan yang tersedia atas kita yang setia. Dan ayat 11 terakhir dikatakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Itulah berkat yang luar biasa. Tuhan memberikan kepastian untuk setiap kita bahwa kita tidak akan dihukum di dalam neraka selama-lamanya, tetapi kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan-Nya. Jadi saudara, kalau kita sudah mendapatkan karunia yaitu mahkota kehidupan, ingatlah akan hal ini. Yang pertama adalah bertahan dalam imanmu, apapun resikonya sampai mati. Bertahan saudara, jangan tukar iman saudara. Yang kedua, proses imanmu, Tuhan tidak melupakanmu. Ingat, di mana ada badai, selalu ada mujizat Tuhan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak melupakan kita. Sabar, tenang, dan tetap beriman, dan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus. Apapun penderitaan kita dalam memberitakan Injil, menjadi saksi bagi nama Yesus, tentu kita atau kemuliaan Tuhan tidak sebanding dengan apa yang kita alami di dunia ini. Jadi bertahan di dalam iman kita. Jangan lupa untuk bagikan renungan ini, dan juga like, komen, dan subscribe supaya nama Tuhan dimuliakan. Itu saja saudara, jangan tukar iman saudara, jangan tukar kesetiaan imanmu di dalam Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.